Selamat malam untuk kita semua, Mem, Sir, dan juga teman-teman yang ada di rumah. Pada malam hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Hidup Sehat dan Bahagia. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, makasih Engkau telah memberi mandat pada malam hari ini. Kami memulaikan firman-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pernahkah Anda mengalami saat-saat menebarkan seperti berikut? Mendengarkan hasil analisa dokter tentang penyakit Anda. Menunggu dokter melihat foto röntgen atau pemeriksaan laboratorium Anda. Atau malah sudah mengalami serangan penyakit itu sendiri. Rumah sakit, dokter, dan perawatan medis makin canggih. Tapi penyakitnya juga makin canggih. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apakah prinsip-prinsip kesehatan dalam Alkitab? Prinsip-prinsip dalam Alkitab yaitu adalah fisik, mental, dan spiritual. Kita saling berhubungan dan saling tergantung. Saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja, yang terdapat di 3 Yohanes 1 ayat 2. Untuk apa Tuhan memberikan prinsip-prinsip kesehatan kepada umatnya? Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberikan kita hidup seperti sekarang ini yang terdapat di Ulangan 6 ayat 24. Tuhan sebagai pencipta kita tahu yang terbaik bagi kita sehingga kita dapat terhindar dari penyakit. Siapa yang paling tahu tentang BMW? Produsen BMW kan? Pembeli dibekali buku panduan perawatan mobil atau juga disebut dengan manual book. Apa manual book tubuh kita? Apa prinsip kesehatan Tuhan mengenai makan dan minum? 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Umat Tuhan makan dan minum hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan melarang sesuatu, itu artinya tidak baik bagi kita. Tidak seorang pun diselamatkan karena makanan dan minuman. Namun, jika mengabaikan petunjuk kesehatan dari Tuhan, bisa menyebabkan seseorang tidak selamat, karena akan merusak akal sehatnya dan menyerahnya dalam dosa. Apa makanan sempurna yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa? Kejadian 1 ayat 29 dan Kejadian 3 ayat 18 mengatakan, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Kemudian ditambahkan sayur-sayuran. Hewan apa yang haram dan tidak boleh dimakan? Ulangan 14 ayat 6 mengatakan, setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Hewan yang tidak berkuku belah dan tidak memamah biak, itu adalah hewan haram. Ulangan 14 ayat 9 mengatakan, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Hewan air yang tidak bersirip dan tidak bersisik adalah haram. Imamat 11 ayat 13-20 mengatakan, semua jenis burung pemangsa, burung pemakan bangkai, burung pemakan ikan adalah haram. Imamat 11 ayat 21-47 mengatakan, hewan merayap dan tidak bertulang belakang adalah haram. Apakah Tuhan akan menghukum saya jika saya masih suka makan makanan haram? Yesaya 66 ayat 15-17 mengatakan, semua yang makan hewan yang diharamkan,
Tuhan akan diminasakan oleh api pada waktu kedatangan Tuhan. Itu kan cuma hal sepele. Mana mungkin Tuhan peduli tentang ini? Penurutan kita penting sekali bagi Tuhan. Contohnya Adam dan Hawa hanya makan satu jenis buah yang dilarang Tuhan. Bukankah makanan haram halal ini hanya untuk orang Yahudi dan sudah berakhir di kayu salib? Kejadian 7 ayat 1-2 mengatakan, sejak penciptaan, jauh sebelum ada orang Israel atau Yahudi, hukum haram halal telah diberikan. Matius 15 ayat 11-15 mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Anatomi tubuh orang Yahudi tidak berbeda dengan manusia lainnya. Hukum kesehatan berlaku untuk semua manusia. Bagaimana dengan minuman beralkohol? Amsal 20 ayat 1 dan Amsal 23 ayat 31-32 dan 1 Korintus 6 ayat 9-10 mengatakan minuman beralkohol merusak pertimbangan atau pikiran manusia. Bagaimana dengan rokok atau tembakau? 1 Korintus 3 ayat 16-17 mengatakan konsumsi tembakau merusak kesehatan dan mencemari tubuh. Roma 6 ayat 16 mengatakan nikotin adalah bahan penyebab kecanduan. 2 Korintus 6 ayat 17 mengatakan kebiasaan merokok adalah jorok. Dan Yesaya 55 ayat 2 mengatakan kebiasaan merokok menghabiskan uang. 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan kebiasaan merokok adalah keinginan daging yang tidak menarik orang kepada Tuhan. Keluaran 20 ayat 13 mengatakan merokok memperpendek umur. Apa saja hukum-hukum kesehatan lainnya di Alkitab? Imamat 3 ayat 17 mengatakan jangan makan lemak dan darah. Pengkhotbah 10 ayat 17 mengatakan makan pada waktunya, jangan ngemil. Amsal 23 ayat 2 mengatakan jangan makan terlalu banyak. Amsal 14 ayat 30 dan Matius 5 ayat 23-24 mengatakan jangan iri hati dan jangan mendendam. Amsal 17 ayat 22 dan Lukas 6 ayat 45 mengatakan miliki sikap hidup yang ceria dan berpikir positif. Amsal 19 ayat 23 dan Amsal 4 ayat 20-22 mengatakan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 11 mengatakan seimbangkan kerja dan olahraga dengan istirahat. Ulangan 23 ayat 12-13 mengatakan biasakan hidup bersih, bersihkan rumah dan toilet, mandi 2 kali sehari. Pengkhotbah 3 ayat 1-7 mengatakan jangan berlebihan dalam segala hal, semua hal ada waktunya. Matius 4 ayat 10 mengatakan, hindari bahan-bahan stimulan yang berbahaya seperti kopi, teh, dan soft drink. Pengkhotbah 3 ayat 13 mengatakan, jadikan waktu makan menjadi waktu yang menyenangkan. Yesaya 58 ayat 6-8 mengatakan, bantu orang yang berkekurangan. Apa akibat jika kita mengabaikan hukum kesehatan dari Tuhan ini? Galatia 6 ayat 7 mengatakan, apa yang ditabur maka akan dituai kemudian. Berbagai penyakit akibat pola hidup yang keliru akan timbul. Apa kesehatan ini berhubungan dengan anak cucu kita? Ulangan 12 ayat 25 mengatakan, anak cucu kita akan turut mewarisi penyakit apabila ayah ibu mereka melanggar hukum kesehatan Tuhan. Jadi, apa yang harus saya lakukan? 2 Korintus 7 ayat 1 dan 1 Yohanes 3 ayat 3 dan Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, segera menuruti perintah Tuhan karena mengasihinya dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Yohanes 1 ayat 12 dan Filipi 4 ayat 13 mengatakan, serahkan semuanya pada Tuhan,
melalui Roh Kudus, Ia akan memberikan kita kuasa untuk mematahkan belenggu kebiasaan kita yang tidak sehat. Apa mungkin saya bisa melepaskan kebiasaan buruk saya yang tidak sehat? 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Kesimpulannya adalah, muliakan Tuhan dengan tubuhmu dalam segala hal. Sekian firman dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.